Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah besok kita akan belajar tentang gametogenesis. Nah, apa ya gametogenesis itu? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet. Ya, seperti yang kita tahu, gamet pada jantan itu kita sebut dengan sperma dan gamet pada betina itu kita sebut dengan ovum. Nah, jadi pada materi ini kita akan belajar tentang bagaimana proses terbentuknya sperma dan bagaimana proses terbentuknya ovum. Nah, di sini ada dua gambar, ya. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar proses pembentukan sperma, disebut dengan spermatogenesis. Nah, sedangkan yang ada di sebelah kanan ini adalah proses pembentukan ovum. Nah, prosesnya disebut dengan oogenesis, gitu ya. Nah, langsung aja yuk kita coba lihat bagaimana proses pembentukan sperma. Nah, pada spermatogenesis ini, ya, pertama dia terjadi di dalam testis, ya. Nah, di testis ini ada sel punca yang disebut dengan spermatogonium. Nah, ini adalah semacam sel asal, sel induk yang bisa membelah terus-menerus, ya. Dia akan tetap ada di dalam testis. Nah, namanya spermatogonium. Nah, spermatogonium ini nanti akan membelah secara mitosis. Kalau mitosis itu berarti membelahnya sekali, ya. Hasilnya adalah spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini, ya, yang di dalamnya ini kan berarti ada sifat-sifat dari induknya, ya. Nah, ini diturunkan dari si induk jantan, ya, atau kita sebut aja dari si bapak gitu ya. Dari si bapak ini dia bawa sifat secara 100% dalam spermatosit primer. Nah, lalu si spermatosit primer ini nanti akan membelah, ya, membelah lagi secara meiosis. Kalau meiosis itu berarti membelahnya 2 kali, ya. Nah, pembelahan pertama itu hasilnya berarti jadi 2 ya. Namanya spermatosit sekunder. Nah, lalu spermatosit sekunder ini akan membelah untuk kedua kalinya menjadi spermatid, ya. Nah, ini adalah hasil pembelahan ya, hasil pembelahan terakhir dari satu pembelahan, ya, dari satu spermatosit primer maka akan dihasilkan 4 spermatid, ya. Ini adalah salah satu ciri khas sel pada organ reproduksi yang dimana dia bisa membelah sampai 2 proses, yaitu mitosis dan meiosis. Hasil akhirnya ada 4, ya. Nah, pada spermatid ini berarti kondisinya sifat yang dibawa dari si induk jantan ini sudah tinggal setengahnya, ya. Sudah tinggal 50%-nya. Nah, lalu yang di bawah ini apa? Ini adalah proses pematangan, ya. Dari yang tadinya bentuknya hanya sel bulat, dia akan diberikan beberapa aksesoris tambahan gitu ya, beberapa fasilitas tambahan. Salah satu pertama adalah kepala, ya, bagian kepala yang nanti akan digunakan untuk dia menembus ovum. Lalu di belakangnya ada ini ya, ada lehernya sebagai sumber energi si sperma ini, lalu ada ekornya. Nah, inilah yang membuat sperma ini jadi bisa bergerak. Nah, hasil akhirnya kita sebut dengan spermatozoa, ya. Kondisi di mana selnya sudah bisa bergerak. Nah, lalu pada oogenesis, ya, ini terjadinya di ovarium, ya. Nah, kalau tadi pada sperma punya spermatogonium, kalau pada betina, nah sel puncanya namanya oogonium. Sama prosesnya, dia membelah pertama kali secara mitosis. Hasilnya adalah oosit primer. Nah, lalu oosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis. Hasil pertama jadi 2. Namanya ada oosit sekunder,
Lalu satu lagi bukan oosit sekunder juga, tapi namanya badan polar 1. Ya. Lalu oosit sekunder nanti akan membelah, ya. Yang satu jadi ootit, yang satu jadi badan polar lagi. Nah, begitupun dengan badan polar yang nantinya akan membelah jadi badan polar juga. Nah, yang akan menjadi ovum hanya ootit saja, ya. Jadi hasil akhirnya yang dihasilkan yang akan digunakan itu hanya satu, yaitu ootit, sedangkan badan polar tidak. Ootit inilah yang nanti akan mengalami pematangan dan hasil akhirnya adalah ovum. Nah, sifat bawaan yang dibawa sama juga dengan pada spermatogenesis. Kalau tadi pada oosit primer itu 2N atau artinya 100% yang dibawa sifat dari si induk betinanya, lalu ketika sudah jadi ovum tinggal setengahnya. Nah, itu agar si sifat yang setengah dari si bapak dan dari si ibu ini bisa bersatu, melebur, dan jadilah keturunannya yang membawa sifat dari kedua indukannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai di situ saja penjelasannya. Kita akan eksplor lebih jauh di esok hari, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.